Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus menuntut dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengusut pembakaran mobil polisi saat demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib saat menyampaikan pendapat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelidiki pelaku pembakaran mobil polisi dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Pati hari Rabu kemarin. Menurut Listio, aksi penyampaian pendapat seharusnya dilakukan secara tertib. Terlebih, aparat kepolisian selama ini selalu memberikan ruang serta memfasilitasinya. Sebelumnya, sebuah mobil polisi yang terparkir di sekitar rumah dinas Kapolres Pati dibakar massa. Ketegangan bermula saat massa dipukul mundur oleh petugas kepolisian dengan menembakkan gas air mata. Massa yang berhamburan melakukan pembakaran di tengah jalan. Kemarin juga ada kegiatan-kegiatan pembakaran dan sebagainya, dan minta untuk jajaran mendalami hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan itu terjadi di lapangan. Intinya Polri selalu memfasilitasi, memberikan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat. Namun pesan saya, tolong dilaksanakan dengan tertib, karena Polri tidak akan menghalangi. Kita bahkan memfasilitasi. Presiden Prabowo menyayangkan sikap Bupati Pati Sudewo dalam merespon protes rakyat terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Pemerintah mengimbau pejabat publik untuk tidak arogan. Video ini direkam pada tanggal 8 Agustus lalu ketika warga menyoraki Bupati Pati Sudewo usai politisi Gerindra ini menantang masyarakat yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. 5 hari kemudian pada 13 Agustus demo tidak kunjung mereda, bahkan semakin masif. Bupati Sudewo yang sempat menemui massa pun dilempari botol air mineral hingga sandal. Sayangnya dalam aksi ini aparat justru menembakkan gas air mata hingga water cannon. Warga Pati marah sebab Bupati Sudewo menjawab aspirasi warga dengan ucapan menantang. Sikap Sudewo itu disebut disayangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengimbau seluruh pejabat publik untuk tidak bersikap arogan. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu ya. Sebagai pejabat-pejabat publik ya, di level apapun, baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu. Sementara itu DPRD Pati sepakat membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Namun Sudewo menolak mundur. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus menuntut dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Dan sekarang kan menurut kami bolanya itu ada di DPRD gitu ya. Dengan pembentukan pansus ini, bagi kami ada ruang ke depan untuk proses pemakzulan seperti itu. Meskipun nanti prosesnya cukup panjang gitu ya. Karena kalau misalnya sepakat di tingkat DPRD terkait dengan pemakzulan, perlu nanti juga ada penyelidikan dari Mahkamah Agung, baru nanti akan itu diusulkan kepada Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi prosesnya sedemikian gitu ya, Mbak Fitri. Tetapi bagi kami, kejadian yang terjadi per hari ini di Pati itu bisa menjadi pelajaran. Sebetulnya bukan pelajaran untuk masyarakat Pati ya, tapi pelajaran untuk Bupati Sudewo dan juga kepala-kepala daerah yang lain. Gitu ya, ketika dalam proses pengambilan kebijakan seperti ini mengabaikan aspirasi, meminggirkan kepentingan publik gitu ya, ini hal-hal seperti ini yang akan terjadi. Liputan Metro TV.
DPRD Kabupaten Pati sepakat menggunakan hak angket untuk membentuk Pansus Pemakzulan Sudewo. Apakah pembentukan Pansus ini murni meneruskan aspirasi publik atau lebih kental dengan motif politiknya? Berikut rekam jejak politik Bupati Pati Sudewo. Sebagai kader partai, Sudewo dipercaya sebagai kabid pemberdayaan organisasi DPP Gerindra sejak tahun 2020. Di pilkada yang tahun lalu, Sudewo diusung oleh Partai Gerindra dan 7 parpol lainnya. Dalam pilkada tersebut, ia unggul 53,53% suara dan mengalahkan kandidat Wahyu Indrianto dan Budiono. Dan jika opsi pemakzulan kepala daerah ini dimajukan, ada sederet kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama ada masa jabatan berakhir, absen bekerja 6 bulan berturut-turut, melanggar sumpah ataupun janji, mangkir dari kewajiban tugas, melakukan perbuatan tercela, rangkap jabatan, pemalsuan dokumen, atau sanksi pemberhentian. Nah, selain syarat-syarat ini, pemakzulan kepala daerah ini juga ditempuh sejumlah proses. Nah, di antara kita akan melihat informasi di slide berikutnya, yaitu diusulkan oleh DPRD, kurang lebih yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota dan disepakati oleh 2/3 anggota, dan kemudian ditinjau dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ini adalah proses pemakzulan kepala daerah kalau mau memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Lantas, apakah kenaikan pajak 250% menjadi dosa utama Bupati Pati sehingga layak dimakzulkan? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung pakar otonomi daerah Joharmansyah Johan dan pimpinan Pansus Hak Angket DPRD Pati Joni Kurnianto. Pak Joni, Pak Johan, selamat malam. Yo, selamat malam Kevin. Malam Bang Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Pak Joni dulu ya. Pak Joni, dari sejumlah kriteria yang kami paparkan tadi untuk melakukan pemakzulan terhadap seorang kepala daerah, mana yang kemudian dilakukan oleh Sudewo sehingga kemudian ia cocok untuk dimakzulkan, Pak Joni? Ya, mungkin ya yang melanggar sumpah jabatan itu ya, Bang Kevin. Sebetulnya dari tuntutan pendemo itu ada 22 poin. Tapi sudah kami saring jadi total cuma 12 poin. Gitu Bang. Nah, 12 poin ini apa saja? Apakah memang utamanya itu karena Pak Sudewo ini sempat mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak PBB 250%, Pak Joni? Iya, itu salah satunya Bang. Itu salah satunya. Kemudian juga ada masalah pemberhentian jabatan pegawai rumah sakit ya sekitar 220 orang, kemudian juga ada pengangkatan Direktur Utama Suwondo yang sudah mendapatkan surat peringatan ketiga dari PKN juga tidak ditanggapi, kemudian juga masalah pengadaan barang, ada juga banyak sekali sampai 12 poin itu Bang Kevin. Dan ini semua dilakukan ketika sejak Pak Sudewo menjabat begitu. Ini jadi rentetan kebijakan yang dilakukan oleh Sudewo begitu Pak Joni ya? Iya, Pak Emil, betul. Baik, saya ke Pak Johan. Menurut Anda apakah alasan-alasan ini cukup sebetulnya untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, Pak Johan? Oh ya, saya kira itu kalau yang paling kunci itu kan ada yang dilanggar larangan bagi kepala daerah di pasal 76 Undang-Undang Pemda nomor 23 2014. Kepala daerah itu tidak boleh melanggar sumpah dan janji. Kepala daerah tidak boleh membuat keputusan kebijakan yang meresahkan kelompok-kelompok atau masyarakat. Nah, PBB itu meresahkan masyarakat, bahkan meresahkan masyarakat secara luas. Dan tidak hanya di perdesaan, juga di perkotaannya. Dengan demikian sebetulnya sudah memadai untuk masuk ke pintu proses tahapan hak angket kah atau hak interpelasi, ya lebih dahulu sebaiknya. Tapi ini langsung hak angket kayaknya ini Pak Joni ya. Baik, begitu. Ya, Pak Johan, kalau misalnya kebijakan itu akhirnya dibatalkan, 250% kenaikan itu akhirnya ditarik kembali, apakah kemudian tetap cocok untuk dimakzulkan, tetap bisa dimakzulkan? Nah, ini memang kan ada koreksi kebijakan. Sudah tidak diberlakukan kebijakannya, artinya kebijakan yang terkait dengan keresahan masyarakat itu sudah tidak terjadi. Tetapi memang kebijakan yang lainnya kan masih ada. Jadi apakah itu juga sudah dibatalkan?
Lalu yang kedua adalah melanggar sumpah jabatan. Itu juga penting ya, karena itu ketika sekali dia membuat kebijakan dan terjadi pelanggaran sumpah jabatan, berarti itu sudah masuk hitungan pelanggaran sumpah jabatan. Karena sumpah jabatan itu intinya salah satu yang penting adalah menjalankan peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya. Nah, ini mungkin yang juga bisa belum hilang sama sekali, Kevin. Pak Joni, dari dosa-dosa Pak Sudewo yang kemudian sudah dilakukan yang tadi disebutkan oleh Pak Joni tadi, sebetulnya proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD seperti apa? Dan apakah kemudian kebijakan itu sudah ditarik kembali seperti halnya pajak 250% itu, Pak Joni? Ya, jadi kelihatannya memang hubungan Pak Bupati dengan DPRD ini memang tidak komunikasi kurang baik ya. Jadi masalah naiknya PBB P2 itu sampai 250%, kami dari DPRD tidak diajak bicara sama sekali, tidak diajak komunikasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pajak kemarin memang sudah dibatalkan produknya, tapi memang sudah ada yang terserap sekitar di bawah 40% ke dalam DPKAD ya, tapi tidak tahu proses pengembaliannya seperti apa. Itu Bang Evin. Tapi ada proses bertanya tidak sih dari DPRD kepada Bupati ini untuk kemudian menjalankan fungsi pengawasan itu, jadi tidak perlu menunggu Pak Joni, bisa bertanya kan begitu DPRD? Iya, jadi kami itu sebetulnya posisi sebelah sulit ya Pak di DPRD. Jadi kami menjaga kondusivitas sebetulnya, agar situasi itu bisa kondusif gitu loh, Bang Evin. Seperti itu, Bang. Tapi sudah ngomong sih ke Pak Sekda ini gimana, tapi tidak ada respon yang baiklah kepada kami. Ya seperti nggak dianggap lah DPRD itu, Bang. Oke, itu untuk dosanya yang 250% kenaikan PBB ya. Bagaimana kemudian dengan sejumlah kebijakan yang lain, Pak Joni, yang kemudian dinilai ini juga cocok sesuai sehingga kemudian bupati-bupati ini bisa dimakzulkan. Apakah juga tidak ada komunikasi dengan DPRD? Tidak ada komunikasi. Misalkan seperti mengenakan pajak 10% untuk PKL, tidak ada komunikasi dengan kami. Juga kemudian ada beberapa masalah rumah sakit juga begitu sama ya. Sampai kami kaget, kami dikirimi di email sama BKN ada peringatan ketiga dari BKN masalah Direktur Utama Rumah Sakit Suwondo, Bu Rini itu yang ilegal menurut dari BKN pusat itu. Jadi kami juga kok kaget juga kami. Jadi tidak ada komunikasi yang baik itu ya. Jadi tentang itu Bang Evin, itu salah satunya, salah satu contoh aja Bang Evin. Jadi satu-satunya untuk kemudian menyelesaikan persoalan itu adalah dimakzulkan. Menurut DPRD begitu Pak Joni? Jadi begini, kemarin demo besar itu masa itu kan sampai jam 10 menunggu Pak Bupati keluar, tidak keluar ya sampai jam 11. Kemudian masa itu merangsek ke dalam gedung DPRD. Kami itu disandra, Bang Evin. Kami itu disandra. Pokoknya kita harus gimana caranya itu melengsarkan Pak Bupati. Akhirnya kami dipaksa untuk melakukan paripurna. Langsung yaitu kami masing-masing ditanya, pada saat fraksi ditanya, semua fraksi mendukung untuk hak angket, melaksanakan hak angket. Itu Bang Evin. Jadi gara-gara tekanan oleh masyarakat yang melakukan demonstrasi begitu ya Pak Joni, akhirnya paripurna itu akhirnya jadi begitu? Oke. Iya, betul Bang. Kami disandra Bang di situ Bang. Mungkin kalau Bang Kevin melihat video-video yang ada di TikTok maupun di medsos yang lain mesti kelihatan itu. Oke. Pak Johan, kalau melihat mengenai proses hak angketnya seperti itu karena penuh dengan tekanan massa, apakah tetap proses pemakzulannya tetap bisa dikatakan sah? Nah begini, sebetulnya memang lebih baik tadi bertahap ya, harusnya DPRD yang punya fungsi pengawasan kepada kepala daerah melakukan dulu langkah yang disebut penggunaan hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan. Nah itu kalau memang setelah dilakukan langkah interpelasi, bupatinya datang dan memberi penjelasan, baru kemudian kalau kita DPRD tidak memuaskan menerimanya, ini memang anggota dewan ya, jadi bukan karena di bawah tekanan publik, maka baru berlanjut kepada penggunaan hak kedua, hak yang namanya hak angket.
Nah, itu yang nampaknya loncat nih, Mas Kevin. Langsung kena ada tekanan masyarakat, pendemo, kawan-kawan di DPRD langsung masuk ke hak angket. Nah, secara fair harusnya minta keterangan dulu. Lalu kemudian tidak puas. Kalau sudah puas ya artinya tidak terjadi penggunaan hak angket. Tapi kalau belum puas, lanjut ke penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket itu nanti hak penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan bupati yang macam-macam tadi, yang meresahkan masyarakat, ya kebijakan-kebijakan yang strategis meresahkan masyarakat. Nah itu diselidiki, dipanggil bupati, dipanggil para pihak, termasuk sekda, pejabat-pejabat terkait, bahkan juga pakar, ahli, ya dan pusat kalau ada yang harus kita datangkan. Itu tahapannya. Dan terakhir baru masuk ke hak menyatakan pendapat. Pak Joni, nanti hak menyatakan pendapat itulah yang menentukan apakah memang ditetapkan dimakzulkan, ya, atau dinyatakan tidak dimakzulkan. Kalau ditetapkan dimakzulkan, maka baru ini pergi lanjut untuk pembuktian secara hukumnya ke Mahkamah Agung. Itu sebetulnya step-step yang paling dianjurkan oleh secara normatif oleh Undang-Undang Pemda kita nomor 23 tahun 2014. Nah ini kalau ada salah satu step yang kemudian dilangkahi Pak Johan, apakah kemudian ini patutnya dilanjutkan saja begitu atau bagaimana Pak Johan? Ya kalau saya menyarankan harusnya ke hak interpelasi dulu aja. Jadi nanti kan bisa dijelaskan kepada masyarakat bahwa kita harus bertanya dulu, tidak langsung ujuk-ujuk ke hak penyelidikan. Nah, itu yang lebih baik. Sehingga dengan demikian masyarakat juga sekaligus diedukasi bahwa kami Dewan menjalankan fungsi sesuai dengan tahapan. Dan itu kan dalam orientasi Dewan sudah diberi materi pembekalan. Saya kebetulan memberikan materi di DPRD Provinsi se-Indonesia. Itu tahap menggunakan hak Dewan itu seperti itu, Pak Joni. Ya, bukan loncat langsung misalnya ke hak angket atau hak menyatakan pendapat. Nah ini kebetulan kan tadi ada info karena ini ditekan oleh publik, oleh massa, langsung suruh paripurna. Nah kita harusnya juga mendidik warga agar mengikuti norma yang berlaku lah, yang ada di Dewan, menghormati lembaga Dewan. Mestinya idealnya begitu. Mungkin pemerintah pusat bisa melakukan pembimbingan nih kawan-kawan kepada kawan-kawan di DPRD. Itu saran saya Mas Kevin. Ya baik Pak Joni, apakah ada proses memintai keterangan terlebih dahulu kepada bupati-bupati untuk kemudian meng-cross-check mencari jawaban terkait dengan temuan yang dilakukan oleh DPRD Pak Joni? Iya Bang Kevin, Prof saya jelaskan ya Prof. Jadi kondisi demo ini betul-betul ngeri Prof. Iya. Betul. Kalau Prof dalam kondisi itu nggak bisa seperti biasa ini Prof, nggak seperti biasa. Pagarnya dijebol, kaca dipecahin semua. Lalu keselamatan kita gimana? Gitu loh Prof. Kalau kondisi biasa oke kita paham itu pakai apa? Kita saya dapat periode Prof. Periode. Gitu loh. Ini kondisi tidak biasa Prof. Gitu loh. Memang enak kalau bicara ada situasi seperti ini memang enak Prof. Gitu loh Prof. Itu tidak bisa masa segitu banyak Prof. Prof main gebrek, main pukul udah gitu. Gimana coba? Kita mau apa lagi? Mau memanggil, mengundang lagi. Maunya dia sekarang Pak Bupati harus lagi saya bilang begitu Prof. Sekarang gitu tuh ngomong dibantah terus tuh. Dituntung aja dia mau hak angket. Kalau nggak dia mau sekarang Pak, sekarang dikepung ini. Dewan tuh dikepung udah di dalam ruangan Prof. Berantakan di ruangan itu Prof. Gitu loh Bang Kevin. Kondisinya tuh kayak biasa. Iya. Bang Kevin, jadi ini ada kondisi yang luar biasa nih Bang Kevin. Makanya saran saya tadi, pemerintah pusat harus supervisi, harus turun ke bawah melakukan fasilitasi, menormalisasi, ya. Karena keadaan kemarin itu keadaan emergensi, namanya darurat. Kawan-kawan ini kan mendapat tekanan yang keras, ya. Nah sehingga dengan demikian, apakah sekarang dalam pertimbangan pemerintah pusat tetap dilanjutkan atau ada koreksi ya bertahap misalnya gitu seperti yang saya kemukakan. Nah ini memerlukan kehadiran langsung teman-teman dari Kemendagri Pak Joni. Iya Prof. Jadi gini loh Prof. Jadi Prof mungkin kan bisa lihat di video-video yang kemarin beredar. Banyak sekali loh Prof. Kita tuh bingung, kita tuh nggak mau datang ke Dewan, kita dipisoi orang-orang, ya kan? Kita tuh udah jelek namanya Prof. Gara-gara disangka
Dewan ini ada apa-apa ini? Kok masa PBB 250% kok diem aja? Iya. Kita udah jelek, Prof. Namanya hancur nama kita di bawah itu, Prof. Betul. Gitu, Prof. Iya, Prof. Bisa dipahami lah, tapi makanya Pak Joni, sekarang tahapan berikutnya ini apa? Apa yang kemudian sekarang ditunggu oleh masyarakat Pati, Pak Joni? Terakhir. Gimana Bang Kevin? Jadi proses berikutnya ini apa kemudian yang sedang... Ya, ini kita langsung melakukan hak angket ini. Jadi siapa setuju dengan Prof tadi sudah betul. Dari jalurnya itu kita seperti pengadilan. Kita mencari data, mencari bukti yang betul-betul komplit dan akurat. Dan nanti kita godok sesuai dengan hukum yang ada, kaidah hukum yang ada. Sehingga nanti kita laporkan ke pimpinan DPRD melalui rapat paripurna itu nanti disamakan ke MA itu udah detail, udah komplit sekali. Jadi bisa nanti gimana salah atau benar nanti kelihatan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi tapi memang pendemo tuh mintanya hari ini juga sih panggil Pak ini udah gimana mati kita kalau Mbak Bro. Oke, saya mau terakhir ke Pak Johan ya. Pak Johan, kalau melihat prosesnya seperti ini, kira-kira masih ada celah tidak supaya kemudian Bupati Pati itu tidak bisa dimakzulkan? Kalau kita melihat sikapnya kan memang dia tidak mau mundur ya? Ya kalau dari segi sikap Dewan tadi kan memang kepengennya tetap menggunakan angket ya. Nah itu kita hargailah. Nah tinggal nanti proses penyelidikannya betul-betul harus teliti dan akurat. Dan prosesnya harus fair Pak Joni, Pak Bupatinya juga harus datang, hadir, diminta, kalau nggak datang dipanggil lagi, ya kan supaya hadir, sekda dipanggil, semuanya diperiksa, diminta dokumen-dokumen dan bukti-bukti, ya, dan kalau itu sudah lengkap, komplit, baru kemudian diambil keputusan. Dan jangan lupa penuhi syarat 3/4 dari anggota DPD harus hadir, 2/3 harus hadir. Itu Bang Kevin. Oke, baik, kita akan tunggu proses selanjutnya akan seperti apa. Semoga kemudian Pati juga tetap kondusif begitu dan damai dalam prosesnya. Pak Joni, Pak Johan, terima kasih sudah bergabung. Boleh, singkat saja, Pak Joni, boleh? Ya, jadi kami DPRD pansus angket kami itu terbuka untuk umum, terbuka untuk pendemo, terbuka untuk mers, kita live streaming supaya transparansi. Ya. Baik. Semoga prosesnya kondusif Pak ya dan kemudian dijaga kedamaian supaya kemudian tidak rusuh lagi seperti kemarin. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Johan sudah bergabung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.